Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ferry Isna pada mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang virus, yaitu materi kelas 10 SMA. Simak baik-baik ya. Kalian tentu sudah tidak asing lagi kan mendengar istilah virus? Ya, sejak 2019 hingga sekarang 2022, kata virus hampir selalu menjadi pembicaraan dunia terkait adanya penyakit baru yang disebabkan oleh virus yang berasal dari salah satu negara dunia yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan, yang dalam waktu beberapa bulan saja persebaran virus ini sudah hampir ke seluruh wilayah dunia. Virus ini merupakan kelompok dari coronavirus yang menyerang saluran pernafasan dan diberi nama SARS-CoV-12 dan nama penyakitnya adalah COVID-19. Berdasarkan data WHO per 6 Juli 2022, jumlah yang positif terinfeksi COVID-19 di dunia mencapai 55,19 juta, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 6,37 juta jiwa. Dari permasalahan tersebut yang cukup mengambil perhatian kita, banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apa itu sebetulnya virus? Bagaimana virus itu dapat menyerang manusia? Bagaimana kita bisa menghindarinya? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang virus. Perhatikan baik-baik ya. Jadi, virus itu apa ya? Virus adalah agen penginfeksi mikroskopik yang dapat bereproduksi di dalam sel makhluk hidup. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yakni virion, yang artinya racun. Virus merupakan parasit sejati sehingga tidak dapat hidup dan berkembang biak jika tidak menginfeksi inang. Inangnya bisa manusia, hewan, tumbuhan, atau bakteri. Jadi, virus ini tidak akan bisa melakukan aktivitas kehidupannya jika tidak berada di dalam sel inang. Jadi untuk pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari ada 4 hal tentang virus, yaitu yang pertama sejarah penemuan virus, yang kedua adalah ciri-ciri virus, yang ketiga adalah struktur tubuh virus, dan yang keempat adalah reproduksi virus. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah penemuan virus. Ada 4 tokoh yang mengawali penemuan virus, yaitu 1. Adolf Meyer, kemudian yang kedua adalah Dmitri Ivanovsky, ketiga Martinus Benjering, dan yang keempat adalah Wendell Stanley. Sejarah penemuan virus diawali ketika ditemukannya penyakit pada tanaman tembakau yang mengakibatkan daun tembakau menjadi bercak-bercak kuning atau bintik-bintik kuning. Seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 melakukan eksperimen untuk mengetahui penyebab dari penyakit tersebut. Adolf Meyer melakukan eksperimen dengan cara mengambil daun tembakau yang berpenyakit, kemudian daunnya dihaluskan dan diambil ekstrak daunnya. Setelah itu, ekstrak daun tembakau yang berpenyakit tadi disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Setelah beberapa hari, ternyata tanaman tembakau yang sehat tadi menjadi sakit. Sehingga Adolf Meyer mengambil kesimpulan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menular. Kemudian Adolf Meyer juga berhipotesis bahwa
Penyebab dari tanaman tembakau ini adalah bakteri. Tetapi setelah dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop terhadap daun yang berpenyakit tadi, ternyata tidak ditemukan bakteri atau tidak ditemukan apapun. Sehingga Adolf Meyer ini berhipotesis lagi bahwa penyebab dari penyakit ini adalah bakteri yang ukurannya lebih kecil dari bakteri pada umumnya. Percobaan berikutnya dilakukan oleh ilmuwan Jerman bernama Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Dmitri melakukan percobaan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Hanya bedanya Dmitri di sini melakukan penyaringan terlebih dahulu terhadap ekstrak daun tembakau yang berpenyakit dengan menggunakan saringan bakteri atau Chamberlain. Jadi awalnya percobaan Dmitri ini adalah mengambil daun tembakau yang berpenyakit, kemudian dihaluskan dan diambil ekstrak daunnya. Kemudian ekstrak daun tembakau ini disaring terlebih dahulu dengan menggunakan saringan bakteri atau Chamberlain, sehingga diperolehlah filtrat. Kemudian filtrat ini disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Setelah beberapa hari, ternyata tanaman tembakau itu menjadi sakit. Seharusnya jika penyebab tanaman tembakau yang sehat ini adalah disebabkan oleh bakteri, seharusnya tanaman tembakau tersebut tetap sehat karena bakterinya sudah disaring terlebih dahulu dengan menggunakan saringan bakteri. Tapi pada kenyataannya tanaman tembakau itu tetap menjadi sakit. Sehingga Dmitri Ivanovsky ini mengambil kesimpulan bahwa penyebab dari tanaman tembakau ini adalah bakteri yang lolos dari saringan bakteri, yaitu bakteri yang ukurannya lebih kecil dari ukuran bakteri pada umumnya. Kemudian Dmitri ini juga mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan penyebab dari tanaman tembakau yang sakit tadi adalah dari zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga menyebabkan tanaman tembakau itu menjadi sakit. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh ilmuwan Belanda bernama Martinus Benjering pada tahun 1897. Ilmuwan ini melakukan penelitian yang hampir sama dengan Ivanovsky. Hanya bedanya Martinus Benjering melakukan penelitian secara bertingkat. Maksudnya seperti apa? Jadi, Martinus melakukan penelitian dengan cara mengambil daun tembakau yang sakit, kemudian daun tersebut ditumbuk dan diambil ekstraknya. Setelah itu, ekstrak daun tadi kemudian disaring dengan menggunakan saringan bakteri atau Chamberlain, sehingga diperolehlah filtrat. Nah, filtrat ini kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Setelah beberapa hari, ternyata tanaman tembakau yang sehat tadi mengalami sakit. Tidak berhenti sampai situ, kemudian Martinus Benjering ini melakukan percobaan yang sama pada tanaman tembakau yang sakit tadi, dengan cara mengambil daunnya, kemudian daun tersebut ditumbuk, diambil ekstraknya dan dilakukan filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan penyaring bakteri, sehingga diperoleh filtrat. Dari filtrat ini kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Setelah beberapa hari, ternyata hasilnya sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu tanaman tembakau tadi menjadi sakit. Percobaan ini tidak hanya dilakukan 1-2 kali, tetapi beberapa kali percobaan. Sehingga kemudian Martinus Benjering ini mengambil kesimpulan bahwa sifat patogen dari penyebab penyakit pada tumbuhan tembakau ini itu tidak berkurang. Agen tersebut juga berbeda dengan bakteri, karena tidak dapat dikembangbiakan di dalam cawan Petri yang berisi nutrisi dan tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol.
Benjering kemudian menyimpulkan juga bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri, sehingga ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Percobaan selanjutnya dilakukan oleh ilmuwan Amerika pada tahun 1935, yaitu oleh Wendell Meredith Stanley. Stanley berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau yang berbentuk jarum. Kristal seperti jarum ini oleh Stanley disimpan dalam botol dan tidak menunjukkan adanya aktivitas kehidupan. Namun, saat kristal tersebut dilarutkan, kemudian larutannya diusapkan pada permukaan daun tembakau yang sehat, ternyata daun tersebut terjangkit penyakit bintik kuning. Dengan hasil percobaan ini, Stanley membuat kesimpulan bahwa penyebab penyakit bintik kuning pada daun tanaman tembakau adalah virus. Virus bukan sel karena dapat dikristalkan. Virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan tak hidup. Virus tidak sama dengan bakteri, karena jika kristal virus ini disuntikkan ke dalam tanaman tembakau yang sehat, virus akan aktif kembali dan melakukan penggadaan, sehingga menyebabkan penyakit. Dan penyakit pada tanaman tembakau ini oleh Stanley kemudian diberi nama dengan Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang ciri-ciri virus. Apa saja itu ciri-ciri virus? Mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama, virus ini adalah aseluler atau bukan sel. Kenapa bisa dikatakan virus ini bukan sel? Karena virus ini bagian-bagian tubuhnya itu tidak memiliki organel-organel sel seperti yang dimiliki pada umumnya sel. Bisa kalian perhatikan pada gambar yang Ibu berikan. Pada gambar bagian atas yaitu gambar bakteri. Bakteri ini termasuk sel bersel satu, karena bagian tubuhnya itu memiliki organel-organel sel seperti memiliki dinding sel, memiliki sitoplasma, memiliki ribosom, memiliki asam nukleat, memiliki membran plasma, dan organel sel yang lainnya. Sedangkan pada virus itu tidak memiliki organel sel sama sekali, hanya memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Dan juga ukuran virus ini terlalu kecil dibandingkan dengan bakteri. Makanya virus ini dikatakan sebagai aseluler atau bukan sel. Nah, selanjutnya untuk ciri virus yang kedua, yaitu seperti yang Bu Firi tadi bilang, ukuran virus ini ukurannya lebih kecil daripada bakteri, yaitu kurang lebih ukurannya antara 20 sampai 300 nanomikron. Jadi kalau kita bandingkan, 1 nanomikron itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 9 mikron. Jadi cukup kecil ya. Nah, kalian coba perhatikan dari gambar yang Ibu berikan. Di sini ada red blood cell atau sel darah merah dibandingkan dengan sel bakteri. Sel darah merah ketika kita mengamati di bawah mikroskop itu ukurannya cukup kecil ya. Kita tidak bisa mengamati sel darah merah secara dengan menggunakan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop cahaya. Nah, kita bandingkan dengan sel bakteri, ternyata perbedaannya cukup jauh. Nah, kemudian sel bakteri ini kita bandingkan lagi dengan virus. Nah, ternyata ukurannya antara bakteri dengan virus juga cukup jauh. Jadi, untuk ukuran virus ini, kalau mau melihatnya harus menggunakan mikroskop elektron. Yaitu mikroskop elektron itu pun menggunakan perbesaran kurang lebih 50.000 perbesarannya. Nah, makanya karena ukurannya sangat kecil, tidak bisa kita mengamati dengan mikroskop cahaya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ciri virus yang ketiga, yang sebelumnya sudah kita tahu ciri virus yang pertama adalah aseluler, kemudian dari segi ukurannya yang kecil, lebih kecil dari bakteri. Kemudian ciri virus yang ketiga yang Ibu Ferry mau beritahukan adalah virus ini hanya memiliki satu macam asam nukleat saja, DNA atau RNA saja. Jadi salah satu, tidak dua-duanya di dalam tubuh virus. Makanya ada virus yang diberi nama virus DNA, ada juga namanya virus RNA. Jadi salah satu ya, kalau nggak virus DNA ya virus RNA di dalam tubuh virus itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk ciri yang keempat yaitu virus ini bersifat parasit intraseluler obligat. Maksudnya apa? Jadi virus ini hanya dapat hidup atau melakukan aktivitas hidupnya hanya di dalam makhluk hidup. Misal seperti manusia, tumbuhan, hewan, atau bakteri. Jadi ketika tidak ada di dalam tubuh inangnya atau makhluk hidup, virus ini tidak bisa melakukan aktivitas kehidupan. Jadi untuk bisa melakukan aktivitas kehidupannya seperti bereproduksi, bereplikasi, dia harus berada di dalam tubuh inang. Untuk ciri selanjutnya yaitu virus memiliki beberapa bentuk. Bentuk-bentuk virus antara lain, virus ada yang memiliki bentuk batang, seperti batang. Contohnya pada penyakit yang menyerang tanaman tembakau, yaitu tobacco mosaic virus. Jadi bentuknya seperti batang dan materi genetiknya hanya RNA saja. Selanjutnya bentuk berikutnya yaitu virus memiliki bentuk polihedral. Misalnya adalah adenovirus. Adenovirus ini biasanya menyerang pada saluran pernafasan ataupun saluran pencernaan. Dan materi genetiknya berupa DNA. Selanjutnya, bentuk virus berikutnya yaitu berbentuk bola. Contohnya adalah virus HIV dan influenza. Materi genetiknya yaitu RNA. Dan terakhir yaitu bentuk ragam virus yang terakhir yaitu huruf T. Misalnya adalah bakteriofag. Bakteriofag ini artinya adalah virus yang menyerang bakteri. Makanya namanya bakteriofag. Dan materi genetiknya berupa DNA. Virus selanjutnya yaitu virus dapat dikristalkan. Virus jika di luar tubuh inang akan seperti benda mati sehingga dapat dikristalkan dan akan menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apabila berada di dalam tubuh inang. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, virus dapat dikatakan benda mati karena tubuhnya bukan berupa sel dan dapat dikristalkan, tetapi dapat juga dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki asam nukleat seperti DNA atau RNA dan melakukan reproduksi serta memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, menurut kalian, virus itu makhluk hidup atau benda mati ya? Nah, jadi virus ini disebut sebagai makhluk peralihan karena memiliki sifat antara benda mati dan makhluk hidup. Untuk selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang struktur tubuh virus. Pada umumnya, untuk struktur tubuh virus itu diwakili oleh bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Struktur tubuh bakteriofag itu terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Bisa kalian lihat ya di gambar yang Ibu berikan. Untuk bagian kepala pada bakteriofag
itu terdiri dari kapsid dan asam nukleat atau materi genetik. Untuk kapsid itu tersusun atas selubung protein. Selubung protein tersusun atas subunit protein atau disebut juga dengan kapsomer. Kapsomer-kapsomer ini akan bergabung menjadi satu sehingga terbentuklah yang namanya kapsid. Kapsid berfungsi untuk memberi bentuk pada virus dan melindungi materi genetik yang ada di dalamnya. Untuk bakteriofag, kapsidnya berbentuk polihedral atau segi banyak. Selanjutnya, bagian dari kepala berikutnya pada virus yaitu ada materi genetik yang berfungsi sebagai informasi genetik saat replikasi. Struktur tubuh virus selanjutnya yaitu ada leher. Bagian leher terdiri dari leher dan kerah. Leher berfungsi untuk menghubungkan kepala dengan ekor virus sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Selanjutnya yang ketiga ada ekor. Kalian bisa lihat ya, perhatikan. Nah, ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Ekor terdiri atas ada selubung ekor, ada lempeng dasar, ada serabut ekor, dan jarum penusuk. Untuk selubung ekor merupakan bagian terluar dari ekor. Nah, untuk lempeng dasar merupakan tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Untuk serabut ekor yang seperti kaki-kaki pada virus itu berfungsi untuk menempelkan virus pada sel inang. Sedangkan untuk jarum penusuk itu berfungsi melubangi sel inang agar materi genetik virus dapat masuk ke sel inang. Tetapi perlu diingat, tidak semua virus itu memiliki leher dan ekor. Selain contoh struktur pada tubuh virus yaitu bakteriofag, ternyata ada juga struktur tubuh virus yang memiliki bagian tubuh yang sedikit berbeda, yaitu contohnya pada virus influenza. Pada virus influenza ada komponen lain yang ada pada tubuhnya, yaitu virus ini memiliki envelop atau selubung, di mana envelop atau selubung ini tidak semua virus memilikinya. Pembungkus tubuh virus ini atau envelop ini merupakan selubung yang mengelilingi kapsid. Komponennya berupa molekul lipid dan protein. Kemudian ada juga komponen pada virus yaitu namanya spike. Pada jenis virus tertentu, sampul memiliki tonjolan atau envelop ini memiliki tonjolan yang tersusun atas glikoprotein yang disebut dengan spike. Fungsi spike ini adalah membantu pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah reproduksi virus. Bagaimana reproduksi virus itu terjadi? Jadi, untuk virus supaya bisa melakukan reproduksi harus selalu berada di dalam inang. Ketika di luar inang, virus tidak bisa melakukan reproduksi. Virus bisa bertahan dengan menginvasi sel tubuh inangnya. Dari situlah sel-sel ini berkembang biak dan memproduksi virus-virus yang baru. Proses ini disebut dengan replikasi virus. Replikasi virus itu dilakukan dengan dua cara, yaitu ada namanya siklus litik dan siklus lisogenik. Apa perbedaan keduanya? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Untuk reproduksi virus yang pertama yang akan kita bahas adalah siklus litik. Siklus litik ini
dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap adsorpsi atau pelekatan, di mana virus melakukan pelekatan terhadap sel inang. Kemudian tahap berikutnya ada tahap penetrasi atau tahap injeksi. Kemudian yang ketiga ada tahap sintesis, yang keempat ada tahap perakitan, dan yang kelima adalah tahap lisis atau pelepasan virus-virus baru. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Silakan perhatikan dari gambar yang Ibu berikan. Yang pertama ada tahap adsorpsi. Kalian bisa lihat tahap adsorpsi adalah tahap penempelan virus pada inang. Dari gambar ini kalian bisa lihat ada bakteriofag yang menempel pada sel bakteri. Nah, kemudian setelah menempel virus bakteriofag ini, kemudian melakukan tahap berikutnya, yaitu tahap injeksi atau penetrasi, yaitu pemasukan materi genetik virus ke inang atau sel bakteri. Jadi, virus ini setelah menempel, kemudian virus tersebut atau bakteriofag ini akan mengeluarkan enzim lisosim yang berfungsi untuk melubangi tubuh bakteri sehingga materi genetik milik virus akan bisa masuk ke dalam sel bakteri. Kalian bisa lihat ya, yang ada seperti benang biru ini adalah DNA dari virus yang telah masuk ke sel bakteri. Selanjutnya, setelah masuk DNA virus ke sel bakteri, dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap sintesis. Tahap sintesis ini adalah tahap di mana DNA virus itu melakukan atau mengambil alih fungsi materi genetik dari bakteri, kemudian diambil alih fungsinya oleh virus. Kemudian virus ini akan membentuk bagian-bagian tubuh virus sehingga bisa menghasilkan virus yang baru. Jadi pada tahap nomor 3 ini atau tahap sintesis ini, DNA virus ini mulai mengambil alih dari fungsi bakteri dan mulai menyusun bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kalian bisa lihat ya, di sini sudah mulai terbentuk ada kepala virus, ada ekor virus, ada materi genetik dari virus. Nah, ini adalah masuk ke dalam tahap sintesis. Setelah itu, setelah terbentuk bagian-bagian dari tubuh virus, dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap perakitan, di mana tahap perakitan ini adalah mulai menyusun bagian-bagian virus sehingga terbentuklah secara lengkap virus bakteriofag yang baru, dimulai dari kepala, leher, dan ekor, sehingga terbentuk bakteriofag yang matang. Setelah terbentuk bakteriofag yang sudah matang, masuklah kepada tahap berikutnya, yaitu tahap litik, di mana tahap litik ini adalah bakteriofag ini yang sudah terbentuk dengan matang akan mengeluarkan enzim lisosim untuk memecahkan dinding sel inangnya, yaitu bakteri, dan akhirnya virus ini bisa keluar dan mulai melakukan adsorpsi lagi untuk menyerang sel bakteri yang baru. Untuk reproduksi virus yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah siklus lisogenik. Nah, untuk siklus lisogenik ini sedikit berbeda dari siklus litik yang sudah kita pelajari. Di mana perbedaannya? Mari kita pelajari ya. Jadi, pada siklus lisogenik ini ada beberapa tahapan yang dilaluinya. Yang pertama, ada tahap adsorpsi atau pelekatan. Jadi maksudnya di sini adalah virus melekat pada sel inang. Jadi sama ya seperti pada siklus litik, sama-sama virusnya melakukan pelekatan atau menempel pada sel inang. Kemudian tahap yang kedua ada tahap penetrasi atau injeksi, yaitu tahap di mana
materi genetik virus dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, selanjutnya yang membedakan dari siklus litik, di mana siklus lisogenik ini ada tahap penggabungan, yaitu DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Nah, selanjutnya setelah tahap penggabungan ada tahap pembelahan. Setelah tahap pembelahan ada tahap sintesis, selanjutnya ada tahap perakitan, dan tahap terakhir adalah tahap lisis atau pelepasan virus-virus baru. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita pelajari sama-sama ya. Kalian bisa perhatikan ada gambar di sini. Jadi dimulai dari tahap yang pertama, ada tahap adsorpsi. Jadi virus bakteriofag akan melakukan pelekatan terhadap sel bakteri. Setelah melakukan pelekatan terhadap sel bakteri, kemudian DNA dari virus ini akan dimasukkan ke dalam sel bakteri, yaitu termasuk dalam tahap kedua atau penetrasi. Nah, setelah masuk ke dalam sel bakteri, dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap penggabungan, di mana DNA dari virus akan bergabung dengan DNA dari bakteri. Jadi berbeda dengan tahap litik tadi ya. Kalau tahap litik tadi itu DNA virus akan langsung mengambil alih aktivitas dari bakteri. Tetapi di sini untuk siklus litik, DNA virus itu bergabung dengan DNA dari bakteri. Setelah bergabung, tahap berikutnya yaitu ada tahap pembelahan. Pembelahan di sini adalah sel bakteri akan bereproduksi dengan cara membelah diri. Otomatis akan disertai juga dengan DNA dari bakteri yang melakukan replikasi juga, sehingga terbentuklah DNA bakteri yang di dalamnya terdapat DNA virus. Ya, kemudian setelah itu pembelahan ini dilakukan berkali-kali. Jadi setiap sel-sel yang terbentuk dari bakteri itu di dalamnya terdapat DNA virus yang bergabung dengan DNA bakteri. Nah, kemudian ketika kondisi bakteri ini atau situasi bakteri ini imunitasnya menurun, sel DNA virus yang tadinya bergabung akan melepaskan diri dari DNA bakteri. Nah, setelah melepaskan diri, maka akan masuk ke dalam siklus litik, yaitu masuk ke dalam tahap sintesis, di mana tahap sintesis ini DNA virus akan mengambil alih aktivitas dari bakteri dan kemudian mulai menyusun bagian-bagian dari tubuh virus, mulai dari kepala, ekor, leher, materi genetiknya berupa DNA dan sebagainya. Setelah tahap ini terlampaui, kemudian masuk ke dalam tahap perakitan, di mana tahap perakitan ini adalah menyusun bagian-bagian tadi menjadi virus yang utuh, dimulai dari kepala bagian atas, kemudian leher, dan ekor. Setelah terbentuk virus yang utuh, yang matang, kemudian masuk ke dalam tahap lisis, di mana tahap lisis ini adalah virus tadi akan mengeluarkan enzim lisosim yang akan memecah sel bakteri sehingga virus ini bisa keluar, dan setelah keluar akan menyerang sel bakteri yang baru. Seperti itu. Nah, jadi antara siklus litik dan lisogenik, di sini Ibu buatkan tabel antara siklus litik dan lisogenik terdapat perbedaan. Di mana perbedaannya? Jadi perbedaan yang pertama itu dari segi pengertian, di mana siklus litik itu adalah siklus replikasi virus yang pada akhir siklusnya sel inang akan mengalami lisis atau mati. Sedangkan pada siklus lisogenik, replikasi virus di mana sel inang tidak mengalami lisis atau mati, tetapi terjadi penggabungan materi genetik virus dengan sel inang yang
akan membentuk yang namanya profag. Profag itu adalah gabungan antara materi genetik bakteri dengan materi genetik dari virus. Itu namanya profag. Selanjutnya, pembeda yang kedua adalah tahap replikasinya, di mana pada litik itu ada yang pertama ada tahap adsorpsi, kedua injeksi, ketiga sintesis, keempat perakitan, dan yang kelima adalah lisis. Sedangkan pada yang daur atau siklus lisogenik itu ada tahap yang pertama adsorpsi pelekatan, yang kedua penetrasi, yang ketiga penggabungan, dan yang keempat adalah pembelahan. Jadi tidak sampai ke tahap sintesis ya, karena tahap sintesis ini sudah masuk ke siklus litik. Kemudian yang ketiga pembeda berikutnya yaitu pembentukan virion atau virusnya. Pada siklus litik itu terbentuk virion yang baru. Ya, kemudian pada siklus lisogenik itu tidak terjadi atau tidak terbentuk virion-virion atau virus-virus yang baru. Kemudian yang keempat, waktu replikasinya. Waktu replikasi di sini pada siklus litik itu cepat atau pembentukan virusnya itu cepat, sedangkan pada tahap lisogenik itu adalah lambat. Kemudian pembentukan profag. Nah, pada siklus litik ini tidak terjadi pembentukan profag. Sedangkan pada siklus lisogenik terjadi pembentukan profag. Profag itu adalah gabungan antara materi genetik dengan materi genetik virus dengan materi genetik dari bakteri. Jadi pada siklus litik tidak terbentuk ya. Sedangkan pada lisogenik terbentuk penggabungan antara materi genetik bakteri dengan materi genetik dari virus. Selanjutnya pembeda berikutnya yang nomor 6 adalah kondisi awal inang. Jadi kondisi awal inangnya gimana nih? Pada siklus litik, sel inang memiliki sistem pertahanan atau imun dalam tubuh yang tidak lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Jadi intinya kondisinya agak lemah, tidak sebaik kondisi dari virus, sehingga bisa dilakukan penyerangan. Sedangkan pada siklus lisogenik, sel inangnya memiliki pertahanan atau imun yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga virus ini belum bisa mengambil alih kondisi dari bakteri. Nah, terakhir untuk pembedanya yaitu kondisi akhir inangnya bagaimana. Untuk siklus litik, akhir dari inangnya adalah mengalami lisis atau pecah seperti yang Ibu Ferry bilang tadi ya. Sedangkan pada siklus lisogenik, kondisi akhir inang masih melakukan kegiatan biasa, masih mampu melakukan pembelahan dan kegiatan atau aktivitas sel lainnya, seperti itu. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari bersama, kalian jadi tahu kan tentang apa itu virus? Virus ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Apalagi yang sekarang kita ketahui virus yang sedang kita hadapi yaitu virus corona atau penyakit COVID-19. Nah, bagaimana cara supaya kita tidak mudah terserang virus? Antara lain, yang pertama, kita harus selalu menjaga imun tubuh kita. Misalnya dengan rutin berolahraga, minimal 1 minggu 3 kali dalam waktu 30 menit. Kemudian istirahat yang cukup, tidak begadang. Kemudian hindari merokok, baik rokok pasif maupun aktif. Kemudian selalu menjaga pola makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa berjemur setiap pagi ya. Kemudian cara yang lain yaitu supaya bisa kita tidak mudah terserang virus, yaitu dengan cara selalu menjaga kebersihan tubuh. Salah satunya dengan rajin mencuci tangan dengan benar, menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, menghindari kontak dengan orang-orang yang berpotensi menularkan virus. Virus apapun itu ya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan vaksinasi.
Vaksinasi ini artinya adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh supaya bisa meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Itu beberapa tips supaya kita tidak mudah terserang dari virus. Oke, demikian pembelajaran pada kali ini tentang virus. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.